wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel Abah Abdu. Hari ini atau kali ini saya akan melanjutkan sharing ilmu dasar jurnalistik ya. Sebelumnya sudah saya paparkan 13 hal yang membuat tulisan Anda bisa banyak pembacanya. Dan biasanya 13 patokan itu yang menjadi ide atau menjadi wartawan, patokannya 13 itu, dan pasti setiap hari bisa memperoleh bahan berita karena mengingat tadi ya, oh ini ada yang hal unik, oh ini ada toko, oh ini ada yang baru terjadi, sehingga setelah tahu itu wartawan mengumpulkan data ya, mencatat data di lapangan, lalu selanjutnya adalah menuliskannya. Nah, di media massa ada beberapa bentuk tulisan ya, straight news, features, kolom opini, terus ada editorial, ada karya sastra. Nanti satu persatu akan saya paparkan ciri-cirinya ya. Yang pertama adalah straight news ya. Straight news atau ada yang nyebut dengan hot news atau berita cepat ya. Cirinya adalah bahan-bahan berita adalah fakta ya. Kalau bukan fakta bukan berita ya. Semua berita harus berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Fakta itu bisa berupa peristiwa, pendapat orang, hasil penelitian, dan data-data. Agar keakurasian fakta bisa dipercaya, harus disebut sumbernya, harus ada narasumber, dan pemilihan narasumber itu harus tepat sesuai dengan fakta ya, fakta yang akan disajikan. Misalkan tentang tingkat kelulusan sekolah, maka narasumber yang tepat kepala dinas pendidikan. Tapi kalau tingkat perceraian, pengadilan agama KUA mungkin itu menjadi narasumber yang cocok ya. Walaupun mungkin kepala KUA tahu tentang tingkat kelulusan pendidikan, ya dia tidak cocok untuk menjadi narasumber. Kelengkapannya bisa dilihat dari 5W1H, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan kenapa. Bisa ditambah 1W lagi, yaitu what's next. 5W1H ini juga menjadi dasar seorang wartawan untuk mencari data, sehingga ketika menulis sudah lengkap 5W1H-nya. Tidak bolak-balik bertanya lagi ke narasumber atau ke tempat peristiwa atau minta keterangan tambahan dan sebagainya ya. What's next? Ini ada what's next, selanjutnya apa gitu ya, setelah peristiwa ini. Yang selanjutnya adalah penulisannya menggunakan piramida terbalik. Artinya yang paling penting berada pada puncak atas berita. Kalau piramida bentuknya segitiga ya, yang lebar di bawah. Kalau piramida terbalik yang lebar di atas. Artinya menyajikan langsung hal terpenting di bagian atas. Baru selanjutnya ke bawah semakin tidak begitu penting. Itu ciri berita straight news atau hot news ya, atau berita cepat. Ini ada contoh berita straight news ya, yang berjudul harga sembako mulai naik. Ini contohnya di Surabaya karena memang yang memberi materi diklat atau pelajaran tentang jurnalistik ini waktu itu dari Jawa Pos, jadi Surabaya, meski Hari Raya Idul Fitri masih 3 minggu lagi, harga sembako di beberapa pasar tradisional mulai merangkak naik.
Namun kenaikan harga ini belum menimbulkan kepanikan warga. Pasalnya kenaikannya relatif kecil. Nah, ini ada 5W1H. Langsung ke pokok persoalannya di berita ini adalah tentang harga sembako naik. Karena piramida terbalik, sehingga di bagian pertama langsung yang penting tentang sembako yang harganya mulai naik di pasaran. Di beberapa pasar tradisional seperti Pasar Pabean, Pasar Keputaran, serta Pasar Wonokromo, para pembeli belum begitu berjubel. Aktivitas jual beli sembako relatif masih normal. Ini ada keterangan tempat ya. Tempatnya di mana? Di Pasar Pabean, Pasar Keputaran, Pasar Wonokromo. Pembeli masih sepi. Kenaikan harga sembako biasanya terjadi seminggu menjelang Lebaran, kata Karsini, penjual sembako di Pasar Keputaran. Ada narasumber seorang penjual sembako. Tadi disebutkan Strike News harus ada narasumber. Ini narasumbernya adalah Karsini yang merupakan penjual sembako di Pasar Keputaran. Dia menambahkan hingga Minggu 2 Oktober 2006 belum ada tanda-tanda adanya kenaikan harga barang kebutuhan pokok menjelang Lebaran. Ada keterangan waktu di sini ya, Minggu 2 Oktober 2006. Dari pantauan Jawa Pos, harga sembako seperti beras, telur, cabai merah maupun bawang merah harganya belum melonjak tinggi. Ya. Bagaimana dan ada di sini ya, belum melonjak tinggi ya. Harga telur misalnya di 3 pasar masih dipatok pada kisaran Rp7.800 sampai Rp8.000, sedangkan harga beras antara Rp4.250 hingga Rp5.000. Muriani, salah satu pembeli, mengakui bahwa harga sembako memang belum melonjak tinggi, namun mulai merangkak naik. Ada kenaikan Rp500 hingga Rp1.000. Kalau 9 bahan pokok naik sebesar itu semua, kan pengeluarannya jadi membengkak. Jelasnya ketika ditemui Jawa Pos di Pasar Pabean. Ada 2 narasumber di berita ini ya. Ya seperti itulah Strike News. Ditulis langsung paling atas adalah hal yang terpenting, yang terpokok dalam berita itu ya, tentang kenaikan harga sembako naik. Demikian untuk bentuk yang pertama. Nanti akan dilanjutkan di video selanjutnya adalah bentuk tulisan yang feature. Silakan Anda bisa mungkin berlatih untuk membuat berita Strike News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.